Agnes Mo angkat bicara mengenai kasus hak cipta lagu. Ia mengaku keberatan membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Hal ini diungkapnya di podcast Deddy Corbuzier. Agnes Mo mengaku kecewa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Baginya, uang 1,5 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar. Apalagi ia merasa bukan keturunan orang kaya yang bisa meminta apa saja. Dalam kesempatan ini, Agnes Mo mengungkap perjuangannya. Menurutnya, hartanya sekarang adalah hasil kerja keras sejak kecil. Ia pun mengaku banyak kehilangan masa anak-anak karena harus sekolah dan syuting sampai dini hari. Dengan suara tercekat, Agnes Mo mengenang bagaimana orang tua mendidiknya dengan keras. Ia tidak boleh membolos sekolah meski habis syuting sampai subuh. Kisah perjuangan Agnes Mo itu langsung menuai pro kontra dari kalangan netizen yang budiman. Tidak sedikit yang bersimpati dan memberikan dukungan terhadap Agnes Mo. Namun ada juga yang mengkritik sosok Agnes Mo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Agnes buka suara soal permasalahannya dengan Ari Bias, ya. Ini di podcast eksklusif. Ada yang sudah nonton? Oke, terlepas dari kalian sudah nonton atau belum, saya cuman penasaran satu hal. Kenapa lebih banyak netizen yang mengomentari fisik Agnes dibanding memahami substansinya? Saya benar-benar penasaran. Kenapa kalian lebih tertarik mengomentari fisik Agnes dibanding memahami substansinya? Coba di-share. Kenapa itu? Kenapa? Di Close the Door, Agnes Monica merasakan kalau dia itu hanya dijadikan tumbal oleh sang penulis lagunya. Kok bisa kayak begitu? Karena ternyata Agnes Monica itu udah melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh dia. Dan ternyata usut punya usut, harusnya membayar royalti itu ternyata adalah pihak pengundang atau penyelenggara dari acara. Dan itu nggak cuma asal cuap aja, karena ada di dalam pasal-pasalnya pun itu tertulis dengan jelas. Dalam kontraknya Agnes Mo, ternyata dia itu punya template tersendiri. Bahkan dia itu memastikan bahwa kontrak-kontraknya itu hanya berupa jasa untuk mengundang dirinya aja, di luar membayar perihal penalti. Jadi udah otomatis nih, dari pihak penggugatnya ternyata itu salah sasaran. Nggak cuma sampai di situ aja. Di sini kita juga belajar, ternyata seorang penulis lagu itu pun berhak untuk mendapatkan jatah sekitar 2% dari penjualan tiketnya. Pokoknya bagi lo yang belum nonton Close the Door, lo nonton aja, karena ini bener-bener Agnes Monica datang dengan segudang data yang lo nggak bisa pungkirin kalau dia itu pinter. Bilang saja belaka. Kena 1,5 M. Gue yakin juga semua setuju kalau kita tahu Agnes Mo itu kredibilitasnya gimana bekerja di bidang musik. Gue yakin juga dia mengerti hak dan tanggung jawabnya sebagai penyanyi. Bahkan kalian juga udah tahu gimana Agnes Mo akhirnya speak up juga soal masalah ini, yang dimana dalam perjanjian itu royalti dibayarkan oleh penyelenggara. Karena kita juga tahu pembelian tiket dan penjualan tiket itu seperti apa, ya pasti itu urusannya si penyelenggara, bukan si penyanyi. Penyanyi dibayar untuk performance-nya aja. Kalau masalah penjualan atau profit penjualan itu semuanya penyelenggara dan tanggung jawabnya penyelenggara. Terkecuali kalau artisnya itu sebagai penyelenggara utama, yaitu kayak misalnya konser. Nah itu beda lagi, karena si artisnya atau penyanyinya itu sebagai penyelenggara utama, ya dia harus bayarkan royalti. Tapi gini deh, ini kelaparan banget atau gimana sih? Atau ada masalah pribadi? Nggak ngerti gue. Dan lucunya lagi, si pencipta lagu pengennya royaltinya direct langsung dibayarkan tanpa ada LMKN di tengah-tengahnya. Yang kita tahu di sini tugasnya LMKN ini membayarkan royalti ke pencipta lagu, dan LMKN ini dapat royalti dari si penyelenggara.
Bahkan Agnes Mo sendiri mengatakan kalau di perjanjiannya itu memang ditanggung oleh si penyelenggara 100%. Tapi masih aja digempurnya si Agnes Mo ini. Kenapa nih? Ada apa nih? Ya gue sih ngerinya dampaknya panjang aja ya. Gak ada yang mau bikin lagu sama lu ntar. Yang ada kalau salah-salah ntar disuruh bayar 1,5 ngeri. Barusan tadi gua nonton podcastnya Deddy Corbuzier bersama Agnes Mo. Gila ya, nih perempuan cerdas parah, cerdas banget gitu. Maksudnya public speaking juga oke, cara penyampaiannya berbobot, nggak asal ngomong gitu ya. Gua mau menyorotin soal lagu Bilang Saja ya, lagu Bilang Saja. Zaman dulu nih ya, gua ngomongin zaman dulu nih ya, bukan zaman sekarang nih. Pencipta tanpa penyanyi yang tepat itu nggak bakal sukses lagunya. Seriously, kalau zaman sekarang sih enggak. Pencipta, lo nyanyiin lagu gua aja di YouTube, gua daftarin, lo nyanyiin lagu gua publish di Spotify atau gua publish di media platform lainnya, lagu lo bisa laris tanpa ada effort yang gede-gede banget gitu. Tapi zaman dulu men, kesuksesan lagu itu ya, dulu kan mana ada media sosial yang ibaratnya lo nyanyi, lo enak lalu viral. Dulu kan nggak ada men, buat mensukseskan satu lagu aja, effortnya tuh banyak banget. Nah, tadi di salah satu podcast, gue kan denger tuh, gue juga invest tahu buat lagu ini. Memang gue nggak nyiptain lagu ini, ibaratnya ya, kasarnya gitulah. Walaupun bahasa ini bukan keluar dari mulut Agnes kayak gini gitu. Jadi intinya, gue buat suksesin lagu lo, ibaratnya gini loh. Gue tuh butuh effort tau, gue harus latihan vokal, gue harus bikin gimana lagunya enak, terus gue harus bikin musik videonya, terus gue harus promo gede-gedean sampai lagu lo enak, sampai lagu saya bukan enak, sampai lagu lo itu sukses, diterima oleh telinga pendengar, Jadi bukan semata-mata lo kasih materi lagu bagus, gue nyanyiin lalu lagu itu langsung lalu lagu itu diterima ini gitu. Gue bikin video klipnya pun juga gede-gedean gitu loh, ibaratnya gitu. Di saat yang bersamaan, gue juga lihat story Ari Bias tuh, gitu kan. Siapa bilang lagu gua ini jelek, nggak enak, nggak ada konteksnya. Jadi di sini begini guys, si Agnes seperti yang dia bilang, sesuatu yang mudah buat dia bayar 1,5 M, tapi tidak mudah juga buat dia keluarin begitu saja. Karena dia bilang, saya bukan background anak orang kaya, saya untuk ngedapetin uang itu perjuangannya luar biasa. Dia ceritain sampai prosesnya gimananya. Jadi ya 1,5 M itu berharga juga, tapi berharga buat mendapatkan angka segitu tuh butuh effort, bukan segampang itu tinggal dikeluarin. Yang dia perjuangkan bukan karena nilai duitnya, tapi masalah kejanggalan dari sisi hukum. Coba deh kalian nonton full itu YouTube-nya Deddy Corbuzier dari awal sampai akhir, karena di situ bukan cuma Agnes yang ngomong guys, ada pakar hukum juga, ada profesor juga, di mana profesor ini juga punya andil dalam LMKM. Nah, mudah-mudahan nih dengan adanya kasus ini, memang kan Agnes tuh dianggap seakan-akan tumbal, dianggap karena nama besarnya si Agnes. Jadi kalau nggak Agnes, berita ini nggak akan besar men, gitu. Anggaplah dulu ada tuh penyanyi yang digugat oleh pencipta lagunya, bla 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 bla. Beritanya biasa aja, masuk di news, masuk di beberapa akun gosip, tapi biasa aja. Nah karena Agnes jadi besar men, kita nggak tahu. Nah gue agak lucu nih gitu, kalau lihat Ahmad Dhani juga ibaratnya di situ membela diri dengan memposting video podcastnya, terus bikin caption yang ngiring opini ya. Akhirnya kan banyak komen-komen bermunculan yang ngedukung Ahmad Dhani. Di sini gue nggak ngebelain siapa-siapa guys. Artinya benar kalau penyanyi dan pencipta lagu tuh harus duduk bareng. Tapi masalahnya kasus ini sudah sampai ke hukum gitu. Mau duduk bareng gimana lagi kalau kasusnya sudah sampai dihukum dan ini ada kejanggalan gitu. Kalau nih gue agak lucunya lagi, ada yang komen begini, udah sih daripada lo klarifikasi ngebela diri di podcast atau di media sosial, lo mendingan kontak si Ari Biasnya. Nah pertanyaannya, si Agnes juga nggak punya kontak. Ari Bias yang merasa ya gua nggak perlu kontak penciptanya karena sudah jelas tertera dalam undang-undang dan kontrak yang tertera pada saat performing right. Kurang lebih seperti itu guys. Gimana menurut kalian? Agnes Mo harus bayar 1,5 miliar karena udah melanggar hak cipta nih guys. Atas peristiwa tersebut banyak yang memberikan pendapat nih guys. Ada yang setuju dengan Agnes Mo, ada yang juga berpihak sama Ari Bias. Nih guys, menurut kita nih yang jangan ngerti hukum, itu semua fine-fine aja gak sih? Bahkan kalau seorang pencipta lagu tanpa ada yang mempopulerkan lagu tersebut, itu kayaknya gak bakalan tenar juga. Dan itu juga gak ngerti, padahal kan ini lagu Bilang Saja tuh dipopulerkan oleh si Agnes Mo ya. Tapi kenapa dia tetap dicap sebagai melanggar? Bahwa emang kontrak di lagu tersebut emang udah habis, atau emang gini gak sih? Coba